Ke Bang Asnawi terlebih dahulu. Bang Asnawi, tadi disampaikan bahwa ini mempengaruhi dari daya beli masyarakat begitu. Ini saya dengar bahkan dari sapi pindah banyak yang ke domba begitu ya Bang ya? Melihat daripada posisi saat ini, ya memang penyakit penyebaran daripada virus PMK itu kan tidak mesti sapi dan kerbau, termasuk B2 atau babi, dan termasuk juga kambing dan domba. Nah, dalam kondisi saat ini merebaknya virus PMK juga sudah menyebar kepada posisi kambing dan domba yang saat ini menjadi ketersediaan hewan kurban di beberapa lapak-lapak yang ada di Jakarta seperti itu. Namun dalam konteks penanganan secara langsung, ketika itu terjadi maka langsung petugas dinas KPKP atau Sudin KPKP setempat di tingkat kabupaten atau tingkat kota Made itu serta mereka berdatangan untuk meminta segera kondisi hewan-hewan yang sakit tersebut untuk segera diisolasi. Baik, Bang Asnawi, Anda menyikapinya bagaimana terkait dengan masalah yang saat ini terjadi? Ini agar dilakukan tidak menyebar, dilakukan pemusnahan begitu ya, ataupun dilakukan pemotongan secara paksa? Dan kami mengikuti langsung di beberapa teman-teman peternak termasuk kami juga. Ada beberapa peternak yang ada di sebaran di 5 kota madya dan 1 di Kepulauan Seribu. Memang ketika penanganan kondisi keadaan pengobatan, baik itu melalui dengan antibiotik, penyuntikan antibiotik dan obat-obatan secara herbal maupun vitamin, dan dalam posisi ini memang secara berangsur-angsur yang kondisi daya tahan imun hewan itu semakin baik berangsur-angsur dalam proses hari ke-7 dan ke-9. Namun hewan yang tidak memiliki daya imun yang kuat, mereka langsung rebah dan mereka harus tumbang, dan disitulah letak lakukan pemotongan secara paksa agar tidak terjadi penyebaran lebih lanjut. Baik, Mbak Emma, menyikapi terkait masalah yang pemotongan secara paksa dan juga pemusnahan begitu ya, apakah ini memang nantinya akan diganti terutama bagi para peternak UMKM begitu? Ya, pemerintah memberikan upaya ganti rugi kepada hewan yang terkena virus PMK ini. Untuk sapi nilainya kurang lebih 10 juta, dimana kami juga mengharap dan mendorong kepada pemerintah, tidak hanya sapi saja atau kerbau, domba dan kambing pun nanti juga harus ada regulasi dari pemerintah untuk juga ada ganti ruginya. Kami mendorong pemerintah untuk itu memang. Baik, kalau kita berbicara mengenai nilai nih Mbak Emma ya, ini kan pasti ada anggarannya ya. Berapa anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah untuk masalah penanganan vaksin dan juga terkait dengan PMK ini? Ya. Kemarin kami Pak Menteri menyampaikan kepada kami bahwa anggaran yang disiapkan oleh pemerintah kurang lebih 4,6 triliun melalui diambilkan dari dana PEN. Kemana saja tuh 4 triliun itu Mbak Emma? Dana ini akan diberikan untuk operasional vaksin, untuk pendataan ternak, bantuan pengganti ternak, serta penanganan dan pencegahan penyebaran PMK. Ini nanti pasti dari kami, tugas kami juga, fungsi kami dari DPR ini adalah pengawasan. Jadi anggaran itu kita harus mengawasi. Baik, 4 triliun adalah jumlah yang tidak sedikit begitu Mbak Emma. Pengawasan yang terus dilakukan seperti apa? Ya, kita akan melihat progresnya dan kita juga akan turun langsung kita ke lapangan, juga kita akan melihat bagaimana sejauh mana dengan anggaran ini realisasi di lapangan. Di daerah, apakah ini juga sudah bisa dirasakan dan sudah bisa dilakukan oleh Kementerian Pertanian. Ini tugas kami, nanti kita bersama-sama dengan teman-teman Komisi 4 untuk kita harus sidak ke daerah-daerah. Baik, saya ke Bang Asnawi. Bang Asnawi, ini tadi sudah didengar nih, jumlahnya anggaran diberikan adalah 4 triliun rupiah begitu ya. Harapan Anda terkait dengan anggaran sebesar ini, apa yang Anda harapkan terkait dengan masalah agar kondisi ini cepat selesai begitu? Kalau tidak salah tadi saya dengar dari Ibu Emma itu mengatakan adalah anggaran tersedia itu adalah 4,6 triliun. Itu anggaran yang sangat luar biasa. Memang dari sisi tingkat kerugian daripada merebaknya daripada virus PMK itu, menurut data penelitian yang dikeluarkan oleh Kementan yang berorientasi hasil dari naik pos-pos itu TSP, bahwa 9,9 triliun anggaran yang menjadi hal yang harus dialokasikan untuk dalam kurun waktu setahun ke depan. Dan anggaran tersebut tidak diorientasikan untuk penggantian, karena orientasi itu adalah termasuk obat-obatan, petugas,
terus termasuk pencegahan dan seterusnya, termasuk juga ada di dalamnya adalah penggantian kerugian yang memang harus dilakukan oleh pemerintah. Itu merupakan kewajiban daripada pemerintah. Karena ketika adanya orientasi tujuan melakukan importasi daging yang berasal dari negara yang belum bebas macam Brazil, daging sapi dan dari India, di situ merupakan harus dilakukan kajian demi kajian risiko dan sistem manajemen risiko. Nah, oleh karena itu ketika ini merebak, teman-teman di DPR RI Komisi 4 juga menggaungkan selalu ini bukan masalah merebaknya itu orientasi yang di kambing hitam adalah kambing domba yang berasal dari Malaysia dan Thailand. Indikatornya malah justru terjadi ada posisi dengan impor daging kerbau tersebut. Maka disinilah letak menjadi kewajiban pemerintah untuk mengalokasikan anggaran. Jika itu terjadi, memang itu harus sudah disediakan. Itu kewajiban pemerintah melakukan penggantian terhadap hewan-hewan yang seperti itu. Baik, 4 triliun rupiah bukan nilai yang kecil, tapi ini nilai yang sangat besar sekali. Kita harapkan semoga dengan anggaran sebesar ini bisa mampu mengatasi masalah penyakit kuku dan mulut ini secara cepat, agar peternak UMKM ini juga tidak merasa merugi dan juga bisa terkendali sampai dengan ke depannya begitu ya. Terima kasih sudah bergabung bersama saya malam ini Mbak Emma Umiyatul Husna, anggota Komisi 4 DPR RI, dan juga Bang Asnawi, Ketua Umum Japdi. Selamat malam, terima kasih.